teman-teman, perkenalkan nama saya Salwa Ramadona. Hari ini kita akan bahas 3 topik keren yang sedang tren di dunia bisnis, yaitu Big Data, transformasi digital dalam sumber daya manusia, dan manajemen operasional serta supply chain. Apa itu Big Data? Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah sangat besar yang tidak bisa dikelola dengan metode tradisional. Big Data memiliki karakteristik yang dikenal dengan 5V, volume yang sangat besar, velocity atau kecepatan data yang dihasilkan, variety atau keberagaman jenis data, veracity atau keakuratan data, dan value atau nilai yang bisa dihasilkan dari data tersebut. Mengapa Big Data penting? Perusahaan modern menghasilkan data setiap detik, mulai dari transaksi pelanggan, interaksi media sosial, hingga data sensor dari mesin produksi. Dengan menganalisis Big Data, perusahaan bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis fakta. Contoh nyata penggunaan Big Data. Netflix menggunakan Big Data untuk merekomendasikan film sesuai preferensi Anda. E-commerce seperti Tokopedia atau Shopee menganalisis perilaku belanja untuk memberikan promosi yang tepat sasaran. Bahkan, rumah sakit menggunakan Big Data untuk memprediksi wabah penyakit dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Oke, sekarang mari lanjut ke transformasi digital dalam SDM. Transformasi digital dalam sumber daya manusia, Departemen SDM tidak lagi hanya mengurus gaji dan absensi. Transformasi digital telah mengubah SDM menjadi lebih strategis dan efisien. Pertama, sistem HRIS atau Human Resource Information System. Ini adalah platform digital yang mengintegrasikan semua data karyawan mulai dari rekrutmen, absensi, performa, hingga pengembangan karir. Semua bisa diakses secara real time dan otomatis. Kedua, rekrutmen digital. Perusahaan kini menggunakan AI untuk menyaring ribuan CV dalam hitungan menit, melakukan wawancara video, bahkan menggunakan gamification untuk menilai kompetensi kandidat. Ini membuat proses rekrutmen lebih cepat dan objektif. Ketiga, learning and development. Platform e-learning memungkinkan karyawan belajar kapan saja dan di mana saja. Perusahaan bisa melacak progres pembelajaran dan menyesuaikan program pelatihan sesuai kebutuhan individu. Keempat, people analytics. Data karyawan dianalisis untuk memprediksi turnover, mengidentifikasi high performer, dan membuat strategi retensi yang efektif. SDM kini bisa berbicara dengan bahasa data, bukan hanya intuisi. Topik yang terakhir yaitu manajemen operasional dan supply chain. Disinilah Big Data dan teknologi digital benar-benar mengubah permainan. Dalam manajemen operasional, IoT atau Internet of Things memungkinkan mesin-mesin produksi berkomunikasi satu sama lain. Sensor dapat mendeteksi kerusakan sebelum terjadi, sehingga perawatan bisa dilakukan secara preventif. Ini menghemat biaya dan mengurangi downtime produksi. Untuk supply chain, teknologi blockchain memberikan transparansi penuh dari hulu ke hilir. Anda bisa melacak produk dari pabrik hingga ke tangan konsumen. Ini sangat penting untuk menjamin kualitas dan mencegah pemalsuan produk. AI dan machine learning digunakan untuk forecasting demand atau memprediksi permintaan. Dengan data historis dan berbagai variabel seperti cuaca, tren pasar, dan perilaku konsumen, sistem bisa memprediksi berapa banyak produk yang harus diproduksi. Ini mengurangi overstock dan stock out. Contoh nyata, Amazon menggunakan robot di gudangnya untuk memproses jutaan pesanan per hari. Sistem mereka bahkan bisa memprediksi apa yang akan Anda beli dan mengirimkan barang lebih dekat ke lokasi Anda sebelum Anda memesannya. Inilah kekuatan transformasi digital dalam operasional dan supply chain. Jadi, kesimpulannya, Big Data memberikan insight berharga untuk pengambilan keputusan. Transformasi digital dan SDM membuat pengelolaan karyawan lebih efisien dan strategis. Sementara teknologi dalam manajemen operasional dan supply chain meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketiga elemen ini saling terkait dan menjadi fondasi perusahaan modern yang kompetitif. Perusahaan yang tidak beradaptasi akan tertinggal di era digital ini.